Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nini Julaika, akan menjelaskan materi sosiolinguistik tentang variasi bahasa. Variasi bahasa atau yang dikenal dengan keberagaman bahasa, yaitu keberagaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam penuturnya. Penuturnya tidak homogen, melainkan heterogen yang memiliki kemampuan berbicara lebih dari dua bahasa yang disebut bilingual atau multilingual. Menurut Warsiman tahun 2014, variasi bahasa disebabkan oleh dua, yaitu keberagaman sosial penutur dan keberagaman fungsi bahasa. Dari keberagaman sosial penutur, itu karena adanya beragam suku, tingkat sosial, profesi, dan lain-lain. Kemudian, dari keberagaman sosial penutur diklasifikasikan menjadi idiolek, dialek, sosiolek, dan kronolok. Kemudian, dari keberagaman fungsi bahasa dibagi menjadi tiga segi, yaitu segi pemakainya, segi keformalannya, dan segi sarananya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi keberagaman sosial penutur. Yang pertama yaitu ada idiolek. Idiolek yaitu ciri seseorang dalam berbahasa yang dikenali oleh semua orang yang membedakan orang satu dengan orang yang lainnya. Biasanya yang lebih dominan adalah warna suara, aksen, gaya bahasanya, susunan kalimat saat orang tersebut berbicara. Contohnya adalah saat kita mendengar seseorang berbicara, kita sudah mengetahui bahwa si A yang berbicara bukan si B yang berbicara dengan warna suara yang mereka keluarkan dan juga aksen dari si A dan si B ini. Contohnya misalnya si A adalah dari suku Batak dan si B dari suku Sunda. Nah, ketika mereka berbicara tanpa kita melihat pun kita sudah tahu bahwa si A dengan warna suara yang seperti itu dan aksen Bataknya dan akan berbeda dengan si B dengan warna suara yang lemah lembut dan aksen Sundanya. Kita juga akan mengetahui bahwa tanpa melihat si A yang berbicara bukan si B. Bisa juga kita melihat dari gaya bahasa atau susunan kalimatnya. Nah, kenapa? Karena setiap individu memiliki susunan kalimat yang berbeda ketika berbicara. Misalnya si A menggunakan susunan kalimat yang sangat baku ketika dia berbicara dengan urutan SPOK yang benar. Nah, sedangkan si B biasanya dia ketika berbicara menggunakan susunan kalimat yang suka-suka dia. Jadi tidak tidak terpaku pada SPOK pada bahasa Indonesia. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa tanpa kita melihat si A atau si B yang berbicara, kita sudah tahu dari mendengar warna suara yang dia keluarkan dan aksen yang dia keluarkan, bahkan susunan kalimat yang kita dengar saat dia berbicara juga bisa mengetahui bahwa si A bukan si B yang berbicara. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua yaitu adalah dialek. Yaitu dialek ini dari sekelompok penutur atau berkelompok pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, contohnya misalnya di Banjar. Nah, tepatnya kan di Banjar. Tetapi dialek-dialek yang ada di Banjar itu sangat banyak tergantung dari wilayahnya. Nah, salah satu contohnya ada dialek Kuala, dialek Hulu, dan dialek Muara. Nah, dari tiga dialek yang ada di Banjar ini, walaupun sama-sama di Banjar, tetapi ketiga dialek ini ditentukan dari wilayah-wilayah yang berbeda. Contohnya misalnya dialek Hulu, itu karena wilayahnya berada di Hulu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu ada kronolok atau dialek temporal. Nah, jika tadi dialeknya berdasarkan pada wilayah, maka dialek kronolog ini berdasarkan pada kelompok sosial masa tertentu. Jadi kalau temporal ini pada waktunya. Nah, penjelasan dari atau pengertian dari kronolog dialek temporal ini adalah yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok sosial pada masa tertentu. Jadi perbedaannya itu kita bisa lihat dari segi lafalnya, ejaan, morfologi atau sintaksisnya. Nah, saya ambil contoh dari bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa Indonesia itu ada ejaan. Jadi kan dari bahasa Indonesia tuh
pada zaman dahulu sama zaman sekarang kan dia mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, ejaannya pun ikut berubah. Contohnya aja, misalnya pada tahun 1930-an itu kita menggunakan ejaan Van Ophusen. Nah, sedangkan beberapa tahun berikutnya diganti menjadi ejaan Sowandi. Setelah itu berganti lagi menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan sekarang bahasa Indonesia menggunakan PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dari ejaan tersebut kita bisa lihat bahwa dialek-dialeknya itu digunakan hanya pada waktu tertentu saja. Kemudian lanjut ke klasifikasi yang keempat, yaitu ada sosiolek atau dialek sosial. Nah, dialek sosial ini berkenaan dengan status sosial, kelas sosial, dan juga profesi. Kemudian di dialek sosial ini atau sosiolek, dia tuh dibagi lagi menjadi berdasarkan usianya, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga dibagi menjadi yang lainnya. Nah, kalau misalnya berdasarkan usia, kemudian dibagi lagi menjadi ada bahasa anak-anak, bahasa remaja, bahasa dewasa, bahasa lansia, dan sebagainya. Nah, itu tentu berbeda karena bahasa anak-anak saja sangat berbeda dengan bahasa remaja. Nah, bahasa anak-anak kan biasanya ditandain dengan kadang bahasanya tuh belum bisa diucapkan secara sempurna. Contohnya kayak dia mau tidur, sebutan tidur kan ketika anak remaja atau dewasa dia bilang aku mau tidur. Nah, tapi ketika anak-anak bahasanya dia akan menggunakan bobo, kata bobo. Nah, jadi kata tidur dan kata bobo menggunakan bahasa yang tingkatnya berbeda seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan jenis kelamin, ini dia dibagi menjadi dua, yaitu dari laki-laki dan juga perempuan. Jadi kan ketika laki-laki dan perempuan berbicara, maka dia akan menggunakan bahasa yang berbeda secara tidak langsung seperti itu. Jadi dia dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan berdasarkan pendidikan, dia itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada kaum terdidik, kaum kurang terdidik, dan juga kaum tak terdidik. Nah, dari kaum yang terdidik ini biasanya bahasanya lebih sopan dan terstruktur karena kosakatanya lebih banyak, karena dia mengenyam pendidikan yang tinggi. Jadi dia mendapatkan kosakata yang lebih banyak dari lingkupnya kaum ini gitu. Jadi istilah-istilah bahasa yang mereka pakai ini juga akan lebih banyak dan lebih spesifik gitu. Jadi pada kaum terdidik ini bahasanya jauh lebih luas dibanding dua kaum, yaitu kaum kurang terdidik dan kaum tak terdidik itu. Nah, yang kedua itu ada kaum tak terdidik. Nah, kalau kaum tak terdidik ini biasanya bahasanya itu di tengah-tengah dari kaum terdidik dan kaum tak terdidik, karena kaum kurang terdidik ini bahasanya akan menggunakan bahasa yang sopan tetapi juga terkadang kurang, jadi karena dia berada di tengah-tengah. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ada kaum tak terdidik. Nah, biasanya kaum tak terdidik ini karena dia kurang mengenyam pendidikan atau kurang dididik, jadi bahasanya yang dia gunakan kadang non formal dan terkadang terkesan kasar dan vulgar seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke berdasarkan profesi. Nah, dari berdasarkan profesi ini biasanya dibagi-bagi tuh. Contohnya aja misalnya dari kaum buruh dan juga dokter. Nah, bahasa dari kaum buruh dan juga dokter ini tentu aja berbeda. Kenapa? Karena jika kaum buruh menggunakan bahasa-bahasa yang agak kasar, frontal, dan ceplas-ceplos seperti itu ya, tidak terstruktur, berbeda dengan guru. Kalau guru dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang benar-benar bahasa yang baik. Kenapa? Karena seorang guru, profesi guru akan menggunakan bahasa-bahasa yang baik untuk mencontohkan ke murid-murid mereka. Nah, berbeda dengan profesi pengusaha atau profesi dokter. Nah, kenapa? Karena di profesi dokter dan pengusaha ini mereka biasanya menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa pada bidangnya. Misalnya bidang dokter dia menggunakan bahasa bidang medis, sedangkan pengusaha dia akan menggunakan bahasa-bahasa pada bidang usaha, kayak bidang bisnis gitu, seperti itu. Jadi jelas dari profesi-profesi ini bahasa yang digunakan dan istilah yang digunakan cukup berbeda berdasarkan dengan profesi mereka masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan tingkat sosial atau kelas sosial. Nah, di tingkat sosial ini dia dibagi menjadi dua, yaitu ada kaum bangsawan dan kaum rakyat jelata.
Nah, saya mengambil contoh dari bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu kan ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Nah, yang pertama itu ada kromo Injil. Nah, kromo Injil di bahasa Jawa ini digunakan oleh kepada misalnya dari orang yang statusnya lebih rendah kepada orang yang statusnya lebih tinggi. Jadi ketika orang yang lebih rendah berbicara lebih tinggi, maka dia akan menggunakan bahasa Jawa kromo Injil, seperti itu. Tetapi ketika status sosialnya mereka setara, maka mereka akan menggunakan bahasa Jawa kromo Madya. Jadi kromo Madya itu di tengah-tengah. Nah, selanjutnya berbeda dari kromo Injil tadi, kan kalau kromo Injil dari kalangan bawah ke atas. Nah, sedangkan dari kalangan yang sosialnya lebih tinggi ke kalangan sosial yang lebih rendah, maka dia akan menggunakan Jawa Ngoko, seperti itu. Kita lanjut, berkaitan pada tingkat sosial atau status sosial tadi dibagi jadi beberapa istilah lagi. Nah, yaitu contohnya pertama ada akrolek, yaitu bahasanya dianggap lebih tinggi dan lebih bergengsi daripada bahasa lain. Nah, contohnya tuh bahasa anak remaja yang ada di Jakarta. Nah, di bahasa anak remaja di Jakarta ini dianggap lebih tinggi dan lebih keren dibanding bahasa-bahasa pada daerah lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bisolek. Bisolek ini kebalikan dari akrolek. Jadi ketika akrolek dianggap lebih keren, maka di bisolek ini bahasa-bahasanya dianggap kurang bergengsi atau kurang keren dibanding bahasa daerah lain. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada vulgar. Kata-kata vulgar ini digunakan oleh masyarakat yang kurang berpendidikan. Bahasanya cenderung lebih kurang sopan dan terkadang kurang enak didengar atau kurang atau kasar. Itu biasanya digunain sama contohnya aja kaum buruh. Kaum buruh itu biasanya menggunakan kata-kata yang sedikit vulgar. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu ada slang. Bahasa slang ini bersifat khusus dan rahasia. Biasanya bahasanya non baku dan bersingkat-singkat. Digunakan kalang-kalangan muda atau kalang-kalangan tertentu saja. Seperti itu. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu kata mager. Kata mager. Nah, kata mager ini berasal dari singkatan malas gerak. Itu jadi kalangan-kalangan muda, jadi bahasa mager itu lagi ngetren sekarang kan. Jadi bahasa slang. Jadi remaja-remaja sekarang tuh kalau misalnya apa-apa lagi malas, tuh selalu bilang, "Ih, aku mager." Kayak gitu. Nah, atau bahasa slangnya itu dari kata berapa. Biasanya kan bahasa Indonesia itu berapa, tapi diganti. Jadi bahasa slangnya adalah berapose. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima ada istilah kolokial. Nah, kolokial ini bahasa yang digunakan secara sehari-hari secara lisan, dalam konteksnya tidak formal gitu. Contohnya dari kata dokter. Nah, biasanya dari kata dokter ini disingkat jadi DOK saja, seperti itu. Nah, lanjut ke istilah yang keenam, yaitu ada jargon. Nah, jargon ini digunain sama kelompok-kelompok tertentu aja. Contohnya misalnya di iklan. Di iklan itu kan ada tuh jargon yang memang biar enak diingat sama orang-orang. Jadi kayak memang jargon-jargon ini digunain biar lebih enak diingat aja sama orang-orang. Atau biasanya kalau misalnya di kalangan kampus, biasanya jargon-jargon ini digunain buat pas ketika dia lagi acara-acara tertentu terus bikin kelompok. Nah, biasanya di setiap kelompok itu selalu punya jargon sendiri buat jadi identitas dan bikin sesuatu yang unik gitu. Nah, biasanya salah satu contoh yang di masa kini penggunaan jargon itu kayak gitu. Nah, terus ada juga istilah yang ketujuh itu ada prokem. Nah, kalau prokem ini dia bahasanya hanya digunain dalam kurun waktu tertentu aja. Jadi misalnya kata yang aktif sekarang bisa jadi di masa yang akan datang kata itu udah nggak aktif lagi digunain sama masyarakat-masyarakat bahasa gitu. Kalau sekarang ini kan lagi aktif ini walaupun bahasanya nggak baku, contoh aja misalnya kayak bahasa meronta-ronta, kan sering banget tuh digunain sama anak-anak zaman sekarang gitu, kayak duh jiwa kemiskinan aku meronta-ronta kayak gitu. Nah, tapi kan bisa aja kalau misalnya zaman dulu kata meronta-ronta itu kan jarang banget digunain. Nah, sekarang itu jadi sering lagi digunain bahasa kata-kata itu, tapi bisa aja di kemudian hari atau di masa yang akan datang kata itu nggak mungkin digunain kayak gitu. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada istilahnya argon. Nah, istilah argon ini tuh
bahasanya bersifat rahasia. Jadi atau digunain sama profesi-profesi yang lebih profesional. Cuman lebih terkenal argon ini digunain sama profesi penjahat gitu. Nah, salah satu contoh bahasa dari profesi penjahat ini atau para kalangan penjahat ini, katanya yang mereka gunain itu kata gemuk. Nah, kata gemuk, kalau misalnya kata gemuk, orang-orang normal atau orang-orang biasa yang bukan dari kalangan penjahat itu biasanya menganggap kata gemuk ini adalah orang yang mempunyai bobot berlebih gitu kan. Nah, sedangkan di kalangan penjahat kata gemuk ini adalah merupakan artinya mangsa yang besar. Nah, jadi mereka akan mendapatkan sesuatu keuntungan yang besar dari si mangsa ini. Jadi kayak target besar mereka gitu loh, si gemuk ini dalam kode atau bahasanya penjahat itu. Nah, kemudian yang terakhir ada istilah Ken. Nah, argon sama Ken ini sebenarnya sama, cuman kalau misalnya Ken ini digunain sama biasanya oleh pengemis. Jadi di Ken ini nadanya lebih melas, mengada-ngada, ngerengek, atau biasanya dia memang untuk mengelabui orang lain gitu kata-katanya. Nah, terus kita lanjut berdasarkan dari keragaman fungsi bahasa tadi, kan dibagi menjadi 3 tuh, dari segi pemakaian, keformalan, dan sama sarana. Nah, pertama kita bahas dari segi pemakaiannya. Nah, kalau dari segi pemakaiannya, yang pertama itu ada bidang variasi dari bidang jurnalis. Nah, variasi bidang jurnalis ini biasanya bahasa yang digunakan itu lebih sederhana. Dia juga bahasanya komunikatif, tepat, ringkas, biasanya juga provokatif. Nah, contoh dari variasi di bidang jurnalis ini adalah biasanya bisa dilihat dari bahasa-bahasa yang digunakan pada berita gitu. Jadi bahasanya memang sederhana biar pembaca-pembaca berita tuh lebih mudah memahami berita apa yang akan disampaikan sama si penulis berita ini atau dari jurnalis ini. Dan biasanya juga provokatif dan menggiring opini juga bahasa-bahasa di pada berita ini kayak gitu ya. Nah, kemudian itu ada lagi yang kedua itu ada juga variasi dari bidang sastra. Nah, jadi kalau misalnya variasi dari bidang sastra ini biasanya bahasanya tuh jauh menggunakan bahasa-bahasa keestetikannya, jadi keindahannya tuh lebih kelihatan. Contohnya aja misalnya bahasa pada puisi sama cerpen, kadang tuh dia menggunakan bahasa-bahasa yang puitis gitu dengan pesan-pesan tersirat di dalamnya kayak gitu kalau misalnya dari bidang sastra, contohnya gitu. Nah, beda dari bidang sastra ada lagi yaitu bidang militer. Nah, dari bidang militer ini biasanya bahasanya tuh jauh lebih tegas, terus ringkas, dia juga bersingkat. Kadang juga kan dia bahasa-bahasa militer ini menggunakan akronim-akronim gitu. Nah, salah satu contohnya di bahasa militer ini misalnya dia mau nyebut komandan batalion. Mereka nggak perlu tuh nyebutin komandan batalion secara panjang. Mereka bisa sebut dengan singkatan aja. Jadi bayon kayak gitu contohnya. Kemudian kita masuk ke segi keformalan. Nah, dari segi keformalan ini dibagi jadi 5 ragam. Jadi yang pertama itu ada ragam beku, ragam resmi atau formal, ragam usaha, ragam bebas, yang lain ada ragam Nah, kalau misalnya di ragam beku ini, dia merupakan variasi bahasa yang paling formal di antara ragam-ragam yang lainnya. Kenapa? Karena di ragam buku ini, pola dan kaidah bahasanya udah ditetapkan, jadi dia nggak bisa dirubah. Bahkan sampai ke pelafalan dari bahasa di ragam buku ini tuh juga udah ditentuin, nggak bisa dirubah lagi gitu. Jadi sangat baku. Nah, contohnya tuh di ragam buku ini biasanya digunain sama upacara resmi atau bahasa di undang-undang dasar atau enggak di dokumen-dokumen sejarah kayak gitu. Nah, kemudian lanjut di ragam resmi. Nah, ragam resmi ini pola bahasanya dia tata bahasanya sopan tapi tetap standar dan baku juga sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi dari ragam buku ke ragam resmi ini tingkatan kebakuan bahasanya agak sedikit lebih menurun gitu. Nah, biasanya kalau di ragam resmi ini digunain buat pidato-pidato resmi, kenegaraan, rapat resmi, terus kayak rapat dinas, ceramah keagamaan, makalah, karya ilmiah, atau
misalnya bahasa mahasiswa ketika berbicara ke dosen atau mengirim pesan ke dosen, itu juga menggunakan salah satu ragam resmi begitu. Terus lanjut ke ragam usaha. Nah, di ragam usaha ini bahasanya itu disesuaikan dengan siapa penutur dan mitra tuturnya. Jadi bagaimana kondisi dan situasi saat pembicaraan itu berlangsung. Nah, ragam usaha ini merupakan ragam yang paling operasional dibandingkan dengan ragam yang lain, karena dia berada di ragam yang formal atau resmi tadi dan ragam yang santai kayak gitu. Nah, biasanya kalau ragam-ragam usaha ini tuh digunain buat rapat-rapat biasa atau digunain buat pembicaraan yang berorientasi pada usaha produksi atau hasil kayak gitu. Nah, lanjut ke ragam santai. Kalau misalnya ragam santai biasanya digunain pas situasi yang non formal. Nah, pola bahasanya nih pasti yang jelas non formal. Terus bisa bahasa gaul yang digunakan atau bahasa yang sudah bercampur dengan bahasa daerah begitu. Nah, tapi memang di ragam santai ini selain digunakan sama keluarga dan teman, situasinya juga sudah dipastikan bahwa saat penggunaan ragam santai situasi pembicaranya adalah situasi yang santai kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada ragam intim atau ragam akrab. Nah, kalau misalnya ragam ini dia ditandain bahasanya tuh tidak lengkap, singkat, dan juga artikulasinya kadang tidak jelas. Karena pada ragam ini penutur sudah sangat akrab sama mitra tuturnya, contohnya kayak misalnya sudah keluarga sama sahabat karib. Jadi ketika mereka berbicara, bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu sudah paham gitu, karena penutur dan mitra tuturnya itu sudah saling mengerti dan memiliki pengetahuan yang sama. Jadi apa yang dimaksudkan sama penutur dapat diterima sama mitra tutur karena setara seperti itu. Lanjut ke segi sarana. Nah, dari segi sarana ini dibagi jadi dua, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, salah satu contoh dari bahasa tulis itu yaitu telegraf. Nah, kalau di telegraf ini kan hanya bisa berkirim pesan. Nah, jadi kenapa disebut bahasa tulis? Karena dia hanya berkirim pesan, tidak ada suara. Dia hanya mengetikkan pesan. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan di bahasa lisan yaitu menggunakan telepon. Nah, jadi kalau misalnya bahasa lisan kan menggunakan telepon, kita bisa dapat berbicara langsung sama orang yang kita ajak bicara. Jadi kayak penutur bisa berbicara dengan mitra tuturnya walau tidak melihat langsung atau bertatap muka dengan orang yang kita ajak bicara, tetapi ini udah bisa dianggap bahasa lisan karena dia tidak menggunakan tulisan seperti itu. Nah, jadi sekian pembahasan variasi bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.